libur kan tiap ini. Soalnya memang Rata-rata desa kan ya udah 70% lebih. iya. Nggak bisa. Itu kan sebenarnya vaksin sama masker sudah. Iya. Nggak ada yang lain-lain. Vaksin masker. Problemnya ini adalah virus ini virus yang cerdas masalahnya. Oh iya, kemarin saya kan ngobrol sama anak patologi ya. Sebenarnya watak virusnya seperti apa? Masalahnya begini. Misalnya saya kena virus dari ibu, tapi bersamaan kena dari virus lainnya, COVID yang sama. Itu nanti di saya keluar virus yang berbeda lagi. Varian baru. Itu cerdasnya virus ini gitu. Maka satu-satunya cara ya hanya masker dan vaksin selesai. Nah begitu selesaikan vaksin semua. Logikanya kan pandemi ini berakhir itu kan kalau semua kena, yang kuat yang bertahan selesaikan itu. Tapi berapa yang harus kita korbankan? Ya, kalau mau pakai itu, maka satu-satunya yang nyetop supaya tidak ada kematian ini hanya vaksin. Karena kan meningkatkan kekebalan tubuh seseorang sehingga ketika kena pun tidak akan gejalanya berat. Cuma itu. Nah sambil menunggu 100% tervaksin, maskernya dibuat gitu. Nah kalau saya kemarin kalau yang teman-teman yang aktif, karena kita tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Cuman yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat kalau sakit yang gejalanya seperti itu dan itu juga similar dengan COVID, maka lebih baik disarankan untuk sudah di rumah. Ya, seperti melakukan isoman, sebisa mungkin konsultasi kesehatannya via telepon. Karena kan resikonya begini, kalau dia benar COVID, dia teramankan tidak menularkan yang lain. Kalau sudah cuma flu biasa, dengan tidak keluar rumah dia tidak nah sudah itu aja kuncinya. Makanya digerakkan untuk yang namanya telemedicine. Kalau tidak gitu ya terus disiapkan. Nah satu-satunya yang bisa melakukan itu sebenarnya memberi informasinya sudah lebih dan nggak usah aneh tiap hari kan kita biasa punya jaringan ini, punya grup WA semua. Nah, setiap hari bikin tulisan, nggak usah panjang-panjang, 4 baris saja tentang COVID. Hari ini misalnya COVID itu apa, besok anak-anak harus bagaimana, besoknya lagi isoman itu apa, itu 4 baris saja. Jangan bayangkan panjang, nggak akan ada yang baca. Tapi kalau dicek kok setiap hari, nah itu bidan yang bikin sehingga informasinya dari bidan, oh nakes pasti dipercaya itu, dan itu disebarkan terus setiap hari lewat WA-nya PKK. Sebenarnya itu teknik membangun penyadaran masyarakat di situ. Nah kalau yang meminta warga ketika sakit untuk tetap melakukan istirahat di rumah, yang bisa ya Pak Bisa dan Pak Dekan dari Kelurahan sama Polsek. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau Insya Allah sudah selesai. Ada, sudah hijau, sudah tidak ada isoman, tidak ada isoter. Saya pindah isoternya di SD Sudono. Biasanya kan habis ini sudah karena ada yang merger kan, SD-nya merger, akhirnya tidak dipakai, kita pakai. Iya. Malah eco, jadi kan kalau ada PTM kan sudah nggak pengaruh nanti. Iya. Usek-useknya. Insya Allah ya mudah-mudahan hijau terus. Kita kepingin berupaya supaya Jombang lepas juga. Terus sebenarnya saya titip Bu terutama saudara saya Lasih untuk menyampaikan sebenarnya kadang-kadang kita itu lupa menyampaikan filosofi kenapa sih stunting itu kita perjuangkan gitu loh.
ngomong paling dasar adalah kebutuhan bagaimana memperbaiki kualitas manusia. Itu kadang-kadang kita nggak tersampaikan. Ngertinya pokoknya bayi itu gak oleh stunting soalnya itu gak bahasanya kekurangan dianggap similar dengan kekurangan gizi belakang. Ya, tidak dikasihkan motivasi bagaimana sebenarnya tujuan stunting itu diperangi, kan gitu. Ya terutama untuk mencegah mudahnya terserang penyakit degeneratif di usia lansia. Sebenarnya kalau di stunting ini ditekan, ini pengaruhnya akan besar supaya tidak muncul lagi atau penyakit-penyakit seperti itu gitu kan. Nah, ya, berarti kan sudah ada NC terpadu. Ya, NC terpadu di situ kita bisa lengkap. Kita konsultasikan mulai dari DNA, ada dokter umum, dokter gigi, ada T2 dan ahli gizi. Ini kita ada buka lagi dengan counseling. Kenapa kita kasih? Ternyata ibu-ibu untuk menurunkan salah satu angka stunting itu penggunaan air bersihnya, cara menyajikan makannya, itu ternyata pengaruh juga. Iya, luar biasa. Makanya kita gabung lagi dengan counseling. Sebenarnya kesehatan lingkungannya gitu. Sebenarnya program stunting ini sebenarnya akan ngefek ke semuanya. Ke semuanya. Kenapa? Karena pengaruhnya stunting itu kan tidak hanya dari faktor gizi, tapi faktor lingkungan. Akhirnya muncullah SDGs itu. Sebenarnya kan dari problem penanganan stunting. SDGs itu kan lahirnya dari situ justru. Nah, sebenarnya kali ini apalagi kemudian kita ditumpui lagi pandemi, gencar-gencarnya PHBS. Ini juga bisa mendukung pencegahan stunting. Nah, ini sebenarnya juga bisa cover semua TB macam-macam semuanya. Nah, makanya ini yang nggak boleh kendor sebenarnya. Yang jadi masalah kemarin gara-gara sudah begitu banyak tahun, di tempat cuci tangan harus dijompet kabeh. Nah ini digalakkan lagi, maksudnya begini Pak, ada atau tidak ada pandemi, PHBS itu tetap berjalan. Karena itu sebenarnya standar kesehatan lingkungan ya Bu ya. Nah makanya kemarin saya juga sempat debat sama Pak Rama masalah posisi kamar mandi. Kenapa sih orang Jawa itu adatnya dulu kamar mandi di luar bahkan ya di depan gitu kan ya, di luar rumah di depan. Kenapa? Karena sebelum masuk rumah harus ada akses ke kamar mandi dulu. Maka logikanya sekarang kita harus merubah bentuk rumah sehat itu seperti apa. Rumah sehat itu ya harus ada akses ke kamar mandi dulu sebelum masuk rumah. Karena panjenengan sudah sampai siang begini masih menyediakan waktu untuk saya bersama rombongan. Tadi saya sudah di Kudu dan Musian. Kemudian ini yang ketiga, saya juga terima kasih sudah masih menunggu. Mudah-mudahan tidak mengganggu, terutama di jam ibadah saat ini. Yang jelas tujuan utama adalah kami menyampaikan amanah saja titipan dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Kami diminta untuk menyalurkan bantuan berupa beras dan tentunya kita bersama-sama mengucapkan terima kasih pada tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang sudah memberikan perhatian pada Jombang. Ini bukan berarti kemudian Jombang untuk bantuan ketaannya Jombang paling parah, enggak. Memang semua kota kabupaten di Jawa Timur memang juga dapat gitu ya. Kalau hari ini kita fokus hanya pada penyembuhan, padahal masih banyak hal yang perlu kita perhatikan dan harusnya hal-hal yang sudah baik dilaksanakan di masa pandemi ini, terutama tentang penerapan PHBS itu jangan sampai kendor zaman. Karena saya lihat kalau lewat di depan rumah orang-orang itu yang tempat cucian tangan itu sudah jungkir semua gitu Pak. Nah, sudah tidak dipakai lagi, padahal harusnya
sebenarnya masa pandemi ini perilaku PHBS ini harusnya tetap dipertahankan. Sebenarnya dulu kampanye tentang PHBS ini lelahnya luar biasa Pak, dan itu tidak berhasil. Betul ya? Tapi gara-gara pandemi orang sudah mau memperhatikan PHBS. Nah ini yang nggak boleh kendor supaya kita nggak sia-sia gitu. Maka nanti mungkin dari staf juga dari kecamatan mulai mempelajari kembali konsep tentang rumah sehat itu seperti apa. Maksud saya betul kan? Kayak tadi dibersihkan, itu kasusnya sama. Benar mungkin kuat deh. Lalu kan udah sama itu semua wale, nggak kegerek aja nih maksudnya. Kita sekarang bola wale gitu ya. Itu pembawanya memang dari luar. Wah, itu lah. Cuma masalahnya gini loh. Sak kuat-kuatnya benteng. Nek wis ana mlebu iki susah. Selama pengelolaannya di dalam itu nggak benar. Nah, benar ini kan repotnya begini. Oh, itu juga lebih banyak datangnya daripada makanya kan pernah kali saya usul itu tadi. Kalau gini loh Pak, terutama kalau bisa malah misalnya pasien yang sudah kena COVID, parah sehat, dia nggak statement, kayak testimoni, ya. Saya sadar solusi itu, itu dia itu jatah dia aja disebarkan ke desa PDW itu dipercaya di mana sih kayak gitu. Yang pernah mengalami Bu. Iya. Contoh sederhana begini. Sebenarnya apa sih kebutuhan orang isoman? Kebutuhan orang isoman itu kan kalau orang darah tinggi ya kontrolnya adalah tensi. Tapi kalau orang isoman dengan konteksnya dengan virus COVID ini, tentu kan ini apa opsinya? Pengendalian saturasi. Ini kan cuma itu toh. Karena yang berbahaya di situ begitu saturasi turun berarti ada sesuatu. Nah, apalagi dengan varian Delta ini efeknya kan di tekanan darah. Dan itu hanya bisa dilihat dari kita curigai dari saturasi yang turun. Karena nggak kelihatan gejalanya. Kalau batuk, ya batuk. Kalau sesek ya, kalau paru-parunya yang kena ya kelihatan sesek pegang-pegang. Tapi kalau fever nggak kelihatan. Dan itu yang kadang-kadang tiba-tiba meninggal isoman. Maka kebutuhannya adalah orang isoman adalah oksimetri dan oksigen. Oksigen nanti untuk kalau keadaan darurat gitu kan, sebelum dibawa ke atas. Nah, bagi orang yang tidak mampu, oksimetri itu kan mahal. Kalau kita satu paket, katakan oksimetri yang paling murah 150, oksigennya 85, sudah berapa 200 lebih. Untuk orang yang kurang mampu itu terlalu mahal. Maka saya bilang kalau itu loh Pak Kurang. Karena mutlak kebutuhan itu untuk orang isoman. Masa sih di kampungmu gak ono wong 15 sing sugih. Nggih wonten Bu. Nah, coba dong dimintai tolong mereka belilah punya oksimetri sama oksigen. Terus sak wayahe tak sile yo di ganggu nyili wong sing isoman yang tidak. Kalau sudah selesai isoman nanti dikembalikan. Karena yang sekecil itu kan sebenarnya nanti akan menggerakkan kembali. Itu kan hal kecil yang bisa menggugah partisipatif warga. Sindidani ya mbak, akhirnya mengurangi resiko tidak. Dia kan bisa tinggal aja nanya apa kondisinya hari ini, berapa saturasinya, tinggal telepon dan nggak perlu kerjanya ngukur karena pasiennya sudah bisa mandiri.